menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi juga merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Tujuan konservasi: 1. Memelihara proses ekologi yang penting dan sistem penyangga kehidupan. 2. Menjamin keanekaragaman genetik. 3. Pelestarian pemanfaatan jenis dan ekosistemnya. Manfaat konservasi dibagi menjadi 2. Manfaat ekologi. Manfaat yang diperoleh dari upaya konservasi ini adalah membuat keanekaragaman hayati bisa memperoleh perlindungan melalui keseimbangan ekosistem, sehingga terbebas dari ancaman kepunahan. Yang kedua, manfaat ekonomi. Menjaga kelestarian alam juga dapat memberi manfaat ekonomi bagi manusia, karena alam sebagai sumber pendapatan tetap terjaga sehingga hasilnya dapat terus dimanfaatkan. Metode konservasi lingkungan dibagi menjadi 2, metode in situ dan metode ex situ. Metode konservasi in situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati, baik berupa flora ataupun fauna, yang dilakukan di habitat aslinya spesies tersebut. Lingkungan yang akan menjadi lokasi konservasi harus masih berada dalam kondisi ramah layak dan terjaga untuk dihuni oleh spesies tersebut. Yang kedua, metode konservasi ex situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan bukan pada habitat aslinya, tetapi pada habitat buatan. Konservasi ex situ menjadi alternatif apabila habitat aslinya dari suatu spesies sudah rusak, sehingga tidak layak lagi untuk dihuni, dan apabila ingin mengembalikannya fungsinya juga butuh waktu yang lama. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mudah mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Hal ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan untuk melalui kegiatan pelindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis, tumbuhan dan satwa, serta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sejarah konservasi sumber daya alam di Indonesia. Selama periode 1974 sampai 1982, bidang konservasi alam di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Perhatian para penelitian sudah timbul dan tenaga-tenaga ahli Indonesia yang bekerja di bidang konservasi alam semakin meningkat jumlahnya. Pada tahun 1982, di Bali diadakan Kongres Taman Nasional Sedunia ketiga yang menghasilkan dampak yang positif bagi pengolahan hutan, suaka alam, dan taman nasional di Indonesia. Perkembangan kawasan konservasi terus meningkat. Di samping itu dilakukan pula program pelindungan dan pelestarian terhadap satwa liar dan tumbuhan alam dengan keadaan populasi serta menyebar mengkhawatirkan ditinjau dari segi kelestariannya.